kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Norma Sulistiawati sebagai pembimbing saya, yang saya hormati Pak Said sebagai Bapak Evaluator, dan terlebih kepada semua rekan-rekan peserta laksa angkatan 5. Baik, perkenalkan, nama saya Sadi Rohani Gula, NIP 1993 0702 20 1903 2010. Tempat tanggal lahir Maluo 2 Juli 1993. Instansi pemerintah Kabupaten Nias Barat, Unit Kerja SMP Negeri 1 Lahumi. Baik, yang menjadi judul aktualisasi saya yaitu peningkatan kemampuan siswa berbahasa Indonesia melalui kegiatan pemilihan duta bahasa di kelas 7 SMP Negeri 1 Lahumi, Kabupaten Nias Barat. Pendahuluan, adapun yang menjadi latar belakang dalam laporan ini yaitu pada dasarnya kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Lahumi telah berjalan dengan baik. Semua guru bekerja sama dalam meningkatkan mutu dan kualitas sesuai dengan visi misi yang telah direncanakan. Demikian juga siswa melakukan proses belajar mengajar dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Hanya saja untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar tidak didukung dengan keadaan siswa di sekolah, di mana sebagian siswa di SMP Negeri 1 Lahumi tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu kurangnya pembiasaan dari lingkungan keluarga untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari dan kurangnya kepercayaan diri siswa untuk berbahasa karena takut diejek oleh teman-teman yang lain. Yang menjadi akibatnya, peserta didik semakin tidak mengerti cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun yang menjadi tujuan dari aktualisasi ini yaitu satu, sebagai salah satu syarat kelulusan bagi peserta pelatihan dasar CPNS. Yang kedua, untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN pada lingkungan kerja masing-masing. Dan yang ketiga, untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah melalui kegiatan yang dapat menarik perhatian siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. Dan yang salah satunya itu siswa dapat berbahasa Indonesia dengan baik saat berbicara dengan guru maupun dengan teman-temannya di sekolah. Manfaat aktualisasi ini yaitu satu, terwujudnya lingkungan kerja yang harmonis yang didasari dengan prinsip-prinsip nilai aneka. Yang kedua, bagi calon ASN, manfaatnya yaitu penerapan aktualisasi ini dapat menjadi pengalaman belajar dan untuk mengembangkan tanggung jawab penuh sebagai abdi negara khususnya dan pelayan masyarakat pada umumnya. Dan manfaat yang ketiga yaitu terwujudnya organisasi dan dalam unit kerja yang dapat memberikan pelayanan prima berdasarkan nilai-nilai organisasi dalam lingkungan kerja masing-masing. Selanjutnya, yang menjadi sasaran dalam aktualisasi ini yaitu sasaran dari pelatihan-pelatihan dasar bagi para ASN adalah terwujudnya pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan sasaran khususnya dari kegiatan aktualisasi ini yaitu peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Lahumi, Kabupaten Nias Barat. Bab 2 yaitu pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama yaitu isu terkait dari tugas jabatan. Tugas ASN sebagai pelayan publik meliputi bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Guru sebagai ujung tombak fungsi pelaksanaan di bidang pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sistem pendidikan, terutama di tempat tugasnya masing-masing. Sebagai seorang ASN yang bekerja di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Lahumi, Kabupaten Nias Barat, memperhatikan dalam kegiatan proses belajar mengajar tidak didukung dengan keadaan siswa di sekolah, di mana sebagian siswa di SMP Negeri 1 Lahumi tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Penyampaian materi dalam setiap proses pembelajaran di sekolah tidak berjalan dengan baik karena siswa tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru di depan kelas, sehingga sebagai seorang ASN yang bekerja di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Lahumi Kabupaten Nias Barat memperhatikan dalam kegiatan proses belajar mengajar tidak didukung dengan keadaan siswa di sekolah, sehingga penyampaian materi tidak berjalan dengan baik karena siswa tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Selanjutnya,
penetapan isu terpilih. Yang menjadi isu terpilih dalam kegiatan aktualisasi ini yaitu berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan di atas, yaitu di Sekolah SMP Negeri 1 Lalemi, Kabupaten Nias Barat, maka isu terpilih dalam aktualisasi ini adalah rendahnya kemampuan siswa berbahasa Indonesia. Capaian aktualisasi. Pelaksanaan aktualisasi peningkatan kemampuan siswa berbahasa Indonesia melalui kegiatan pemilihan duta bahasa dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lalemi dengan waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020. Pelaksanaan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan, yaitu pertama, pengajuan permohonan izin pelaksanaan kegiatan kepada atasan. Yang kedua, penyusunan program kegiatan. Yang ketiga, pembuatan soal pretest dan post-test. Keempat, pelaksanaan kegiatan pemilihan duta bahasa melalui proses pembelajaran di kelas. Yang kelima, mengadakan evaluasi, dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan hasil evaluasi. Akan tetapi dari keenam tahap kegiatan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan karena keluarnya surat edaran Bupati Nias Barat pada tanggal 18 Maret yang menyatakan bahwa mulai tanggal 19 Maret 2020 sekolah diliburkan dan siswa belajar mandiri dari rumah masing-masing untuk menghindari pandemi COVID-19. Kegiatan belajar mandiri ini berlangsung hingga sekarang setelah 2 kali terbitan surat edaran Bupati Nias Barat terkait hal serupa. Dari penjelasan di atas, kegiatan aktualisasi yang sudah terlaksana sebelum sekolah diliburkan, ada 4 kegiatan, yaitu kegiatan pertama, kegiatan kedua, kegiatan ketiga, dan kegiatan keenam. Dan kegiatan keempat dan kelima tidak terlaksana karena kegiatan tersebut melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, realisasi kegiatan. Adapun yang menjadi realisasi kegiatan yang telah saya laksanakan yaitu kegiatan 1, pengajuan permohonan izin pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu langkah-langkah yang saya lakukan yaitu sebagai langkah awal yaitu saya mengajukan permohonan izin pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai tindak lanjut untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Dan kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 9 Maret 2020 dan sebagai hasil atau outputnya itu saya mendapatkan surat permohonan izin dari atasan. Tahap kedua, setelah selesai meminta permohonan izin kepada atasan, saya juga melakukan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan yang telah saya rancang sebelumnya dengan atasan dan beberapa hal lain untuk kelancaran kegiatan tersebut. Dan kegiatan tersebut sudah terlaksana dan saya laksanakan pada tanggal 9 Maret 2020. Tahapan ketiga, setelah atasan memberikan izin pelaksanaan kegiatan aktualisasi sebagaimana yang telah saya rencanakan di sekolah tempat saya ditugaskan, maka saya juga mendapatkan izin dari atasan untuk melaksanakan kegiatan tersebut di kelas 7A dan 7B. Kegiatan ini saya lakukan, surat izin saya dapatkan pada tanggal 10 April dan sebagai hasil output atau bukti fisiknya itu berupa surat izin pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya kegiatan kedua, penyusunan program kegiatan. Tahap pertama yaitu saya merancang kegiatan dalam peningkatan kemampuan berbahasa peserta didik melalui kegiatan pemilihan duta bahasa yang dilakukan selama beberapa kali pertemuan di dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kegiatan ini sudah terlaksana. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 11 April 2020. Dan sebagai output atau bukti fisiknya berupa daftar rancangan hasil kegiatan. Tahapan kedua dari penyusunan program kegiatan ini yaitu saya menyediakan alat dan bahan yang saya gunakan dalam proses kegiatan pemilihan duta bahasa. Yaitu alat dan bahan ini yaitu berupa materi pembelajaran dan bahan-bahan lain yang saya gunakan untuk kegiatan pemilihan duta bahasa. Dan kegiatan ini sudah saya laksanakan dan pembelian dan penyediaan alat ini saya laksanakan pada tanggal 12 sampai 13 April 2020.
Kegiatan ketiga, pembuatan soal pretest dan post-test. Tahap pertama, saya membuat rancangan soal pretest dan post-test untuk mengetahui kemampuan awal sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai. Dan kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 14 April 2020. Dan sebagai hasil atau bukti visinya itu berupa rancangan soal. Tahapan kedua, kegiatan selanjutnya saya lakukan untuk mendapatkan dukungan dan kerjasama yang baik dari guru mata pelajaran yang lain, terlebih guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya melakukan konsultasi tentang pembuatan soal pretest dan post-test, dan kegiatan ini sudah terlaksana. Saya laksanakan pada tanggal 16 April 2020. Dan sebagai output atau bukti fisiknya berupa catatan hasil diskusi dan dokumentasi foto. Tahapan selanjutnya itu setelah selesai diskusi dengan guru mata pelajaran yang lain, saya akan mencetak soal pretest dan post-test. Kegiatan ini sudah terlaksana pada tanggal 17 April 2020. Dan tahapan yang terakhir, membuat instrumen penilaian sebagai patokan pemberian nilai dalam pelaksanaan pretest dan post-test. Dan kegiatan ini sudah terlaksana pada tanggal 17 April 2020. Dan sebagai output atau bukti fisiknya itu hasil print out lembar instrumen penelitian. Kegiatan keempat, pelaksanaan kegiatan pembelajaran duta bahasa Indonesia melalui proses pembelajaran. Dalam kegiatan keempat ini, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan keempat ini belum terlaksana. Kenapa? Karena sekolah diliburkan oleh karena pandemi COVID-19, dan outputnya juga tidak didapatkan oleh karena kegiatan ini tidak terlaksana. Kegiatan 5, mengadakan evaluasi. Demikian juga dalam tahapan kegiatan ini tidak terlaksana oleh karena sekolah diliburkan dan siswa belajar di rumah masing-masing. Kegiatan 6, pembuatan laporan hasil evaluasi. Pembuatan laporan ini sudah dilaksanakan, dan walaupun dari beberapa tahap kegiatan yang sudah saya rancang tidak terlaksana oleh karena sekolah diliburkan dalam jangka waktu yang lama, dan sebagai hasil atau bukti fisiknya berupa laporan hasil kegiatan. Dan tahap terakhir dari kegiatan pembuatan laporan hasil evaluasi ini yaitu saya menyerahkan laporan hasil kegiatan yang sudah saya buat kepada atasan, dan sebagai output atau bukti fisiknya berupa dokumentasi penyerahan laporan kepada atasan. Selanjutnya, kontribusi hasil kegiatan terhadap visi. Adapun yang menjadi kontribusi hasil kegiatan terhadap visi di sekolah SMP Negeri 1 Lahem yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, mandiri, berbudaya, melek ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing. Kontribusi hasil kegiatan terhadap misi di sekolah SMP Negeri 1 Lahem. Kontribusi kegiatan 1 yaitu terhadap visi misi sekolah yaitu menanamkan nilai-nilai karakter bangsa yang berbudaya. Kontribusi kegiatan 2 terhadap visi misi sekolah yaitu menanamkan nilai-nilai karakter bangsa yang berbudaya. Kontribusi kegiatan 3 menanamkan nilai-nilai karakter bangsa yang berbudaya. Kontribusi kegiatan 4 membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pelatihan, pembiasaan, pengembangan diri secara terencana dan berkesinambungan. Kontribusi kegiatan 5 yaitu mengoptimalkan kegiatan proses belajar mengajar, di sekolah. Dan kontribusi kegiatan 6 terhadap visi misi sekolah yaitu menanamkan nilai-nilai karakter bangsa yang berbudaya. Adapun juga yang menjadi kontribusi hasil kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Kontribusi kegiatan 1 terhadap penguatan nilai organisasi yaitu tanggung jawab. Kontribusi kegiatan 2 yaitu jujur, semangat, dan kreatif. Kontribusi kegiatan 3 yaitu kreatif dan bertanggung jawab. Kontribusi kegiatan 4 tanggung jawab dan peningkatan mutu. Kontribusi kegiatan 5 tanggung jawab dan peningkatan mutu juga. Dan kontribusi kegiatan 6 terhadap penguatan nilai-nilai organisasi yaitu kreatif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai mata pelatihan dan analisis dampak dalam tahapan kegiatan.
pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa berbahasa Indonesia melalui kegiatan pemilihan duta bahasa. Tahapan 1, mengajukan permohonan izin. Di situ ada nilai etika publik dan yang menjadi analis dampaknya yaitu sebagaimana tertera di dalam laporan. Yang kedua, tahapan 2, melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan atasan dan sebagai nilai-nilai mata pelatihan yaitu nilai nasionalisme. Dan yang tahapan ketiga, mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan dari atasan dan nilai-nilai anekannya yaitu nilai anti korupsi. Kegiatan 2, menyusun program kegiatan. Tahapan 1, merancang kegiatan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik melalui kegiatan pemilihan duta bahasa dan nilai dasar mata pelatihan yaitu nilai akuntabilitas. Tahapan kedua, menyediakan alat dan bahan. Nilai anekan yaitu nilai komitmen mutu. Kegiatan 3, pembuatan soal pretest dan post-test. Tahapan 1, membuat rancangan soal pretest dan post-test dan nilai anekan yaitu nilai anti korupsi. Tahapan kedua, melakukan konsultasi pembuatan soal pretest dan post-test dengan guru bahasa Indonesia yang lain dan nilai anekannya yaitu nilai etika publik dan nilai komitmen mutu. Tahapan 3, mencetak soal pretest dan post-test, nilai anekannya itu nilai akuntabilitas. Tahapan 4, membuat instrumen penilaian pretest dan post-test, nilai anekannya itu nilai komitmen mutu. Kegiatan 4, pelaksanaan kegiatan. Tahapan 1, menjelaskan tujuan kegiatan pemilihan duta bahasa. Tahapan 2, melaksanakan pembelajaran dan kegiatan pemilihan duta bahasa. Dan nilai aneka yang harusnya tertera dalam kegiatan itu yaitu nilai etika publik dan nilai akuntabilitas. Kegiatan 5, melakukan evaluasi. Tahap 1, melaksanakan post-test untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik. Yang harusnya dalam kegiatan evaluasi ini harusnya jika kegiatan ini terlaksana maka nilai aneka yang ada di dalamnya itu nilai komitmen mutu. Dan kegiatan yang keenam yaitu membuat laporan hasil evaluasi. Tahapan 1, membuat laporan teknis kegiatan. Nilai aneka yang ada di dalamnya yaitu nilai akuntabilitas. Dan yang terakhir, nilai anti korupsi. Tahapan yang kedua, menyerahkan laporan teknis kegiatan kepada atasan dan nilai aneka yang ada di dalamnya itu nilai etika publik dan nilai akuntabilitas. Dan masing-masing penjelasan tentang analis dampak yang ada di dalam setiap nilai-nilai aneka ini adalah telah tertera di dalam laporan. Rencana tindak lanjut. Adapun yang menjadi rencana tindak lanjut dari laporan saya ini adalah jika liburan sekolah telah selesai dan kegiatan pembelajaran sudah diaktifkan kembali yang ditandai dengan adanya surat dari pemerintah kepada pihak sekolah, maka kegiatan ini tertunda dilanjutkan kembali untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan penulis pada rancangan kegiatan sebelumnya dengan mengharapkan dukungan dari pihak sekolah dan memfasilitasi kegiatan ini sehingga dapat dijadikan sebagai program sekolah jika kegiatan ini berhasil dan siswa mengalami peningkatan dari sebelumnya saat kegiatan ini belum diterapkan. Yang terakhir, penutup kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan dari laporan ini, 1. Rencana kegiatan terdiri dari 6 tahap kegiatan, namun pada pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan baik. Tahap kegiatan 3 dan 4 dan 5 tidak terlaksana oleh karena sekolah diliburkan dalam jangka waktu yang lama oleh karena pandemi COVID-19. Kedua, capaian aktualisasi dari kegiatan yang dilaksanakan berupa output diantaranya draft surat, foto, dan dokumentasi serta pendukung lainnya. Ketiga, penerapan nilai-nilai dasar dalam aktualisasi belum berjalan optimal karena beberapa kegiatan belum terlaksana. 4. Peserta laksana melalui kegiatan aktualisasi dapat memahami dan mengenal lebih dalam nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang mencakup wilayah aneka, sehingga mampu diterapkan dalam kegiatan pekerjaan di tempat tugas untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lebih baik lagi, terutama di bidang pendidikan. Dan yang terakhir, adapun yang menjadi saran penulis terhadap laporan ini, yaitu agar peserta selanjutnya dapat mengangkat kembali judul yang berkaitan dengan isu yang saya buat dan bisa berjalan sampai pada tahap evaluasi
dapat bermanfaat untuk meningkatkan minat peserta didik untuk terus belajar. Dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi orang lain, terlebih bagi penulis, pihak sekolah, dan terlebih kepada pihak penyelenggara kegiatan laksar, meskipun laporan ini tidak lengkap sesuai dengan yang diharapkan. Demikian laporan aktualisasi saya. Jika ada kekurangan dan kelemahan saya dalam menyampaikannya, saya ucapkan terima kasih. Yahoo!